Baru balik dari liburan lebaran, rasanya tuh semangat banget pengen balik kuliah. Tapi pas scroll sosial media, rasanya tuh pengen buat giling-giling kepala gitu. Soalnya Indonesia tuh banyak banget deh gebrakannya. Pertama, Danantara itu sempat bikin heboh. Karena urusan IPO itu bakal dipersulit. Nah, belum selesai sama isu-isu yang kayak gitu. Nah, ternyata IHSG itu sempat ambles hampir 5% sebelum liburan. Nah, baru mau nyantai, mau ngopi pagi, malah dikejutin lagi sama kabar baru soal tarif impornya si Trump. Seriusan deh, bukannya makin hari itu makin terang, malah makin gelap. Kemarin itu aku udah sempat ngebahas sih masalah ini sama teman aku. Aku punya ide. Gimana kalau aku bahas sama teman aku aja daripada aku bingung pusing-pusing sendiri. Udah, sini yuk. Halo Dinta. Nah Dinta, kan kemarin kita udah sempat bahas nih tentang permasalahan isu-isu terkait IHSG sama tarifnya si Trump itu. Nah, gimana sih menurut kamu soal itu? Pada 8 April 2025, IHSG langsung anjlok 9,19% ke level 5.912,6. Karena kejatuhannya cukup parah, Bursa Efek Indonesia langsung ngepost perdagangan selama 30 menit. Nah, ini yang dinamakan trading halt. Jadi, aturan baru mulai berlaku hari itu bilang, kalau IHSG turun lebih dari 8%, perdagangan otomatis dihentikan sementara. Kalau turun 15%, bakal ada trading halt tambahan 30 menit. Kalau seandainya anjlok lebih dari 20%, perdagangan bisa dihentikan sampai akhir sesi, atau bahkan lebih lama. Itu semua tergantung dari keputusan OJK. Tujuannya itu supaya pasar nggak makin panik, investor bisa tarik napas dulu, tenangin diri, dan mikir lebih jernih sebelum ambil keputusan. Kalau nggak ada aturan ini, orang-orang bisa buru-buru jual saham, IHSG bisa makin jatuh, dan ekonomi bisa kena dampaknya. Oh, jadi gitu ya Dinta. Soalnya aku sempat baca juga di berita kemarin itu kalau pengumumannya itu dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kalau nggak salah itu tanggal 2 April 2025. Dan dalam pidatonya itu, Trump mengumumkan tarif impor sebesar 10% untuk semua negara. Dan khusus untuk Indonesia, tarifnya itu mencapai 32%. Nah, tarif ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2025 kemarin. Nah, tentu aja kebijakan ini membuat investor itu khawatir terhadap dampak ekspor dari Indonesia ke Amerika, terutama itu dari bidang elektronik, tekstil, dan juga alas kaki. Nah, dampaknya itu langsung terasa banget guys. IHSG anjlok, bahkan nilai rupiah itu sampai di titik terendahnya yaitu Rp16.000, hampir Rp17.000 kayak Orde Baru kemarin. Namun hingga saat ini tuh belum ada solusi ataupun hasil dari negosiasi tersebut. Meskipun udah dikasih tangguhan dan juga atas terhadap penerapan tarif impor sebesar 32% selama 90 hari. Kejadian ini menunjukkan betapa kebijakan internasional langsung mempengaruhi pada ekonomi kita. Nah, kalau IHSG turun tajam, itu nggak cuma berpengaruh pada investor saja, tapi juga bisa berpengaruh pada daya beli kita, inflasi, dan stabilitas ekonomi. Kalau keadaan ekonomi kita itu lagi naik, maka pasar modal kita itu juga pasti bakalan ikut naik. Nah, meskipun kita itu bukan investor saham, buat ngikutin IHSG itu adalah hal yang tetap penting buat ngejaga keuangan pribadi kita.